Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dihidupkan semua. Yang lain tolong kameranya dihidupkan semua. Dah, yang lain saya tunggu ya. Kalau nggak hidup ya kita nggak akan mulai. Ya, hidup semua ya. Ya, yang lain hidupkan. Ini yang ketiga kali nih ya. Oke ya, nanti saya foto ya. Nah, yang nggak hidupin, nah jangan salahkan saya katakan nggak akan hadir ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sekarang kita mulai ya. Yang pertama, hari ini kita akan coba melihat hal yang terkait dengan membandingkan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Ya, jadi kita akan coba lihat perbandingannya. Tetapi tentu terlebih dahulu kita akan dihantarkan terkait dengan yang memaknai apa sebenarnya sistem itu, baru nanti kita masuk ke dalam substansinya ya. Jadi kedua substansi, yaitu substansi yang terkait dengan Islamic economics, yang kedua baru kita masuk ke dalam substansi ekonomi kapitalis ya. Di yang pertama kita pahami dulu sekali lagi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita harus pahami dulu apa itu sistem ekonomi. Yang kedua baru kita lihat secara detail ya yang terkait dengan sistem ekonomi kapitalisnya. Dan yang ketiga kita coba lihat juga sistem ekonomi Islam sekaligus membandingkannya. Ini agenda yang akan kita diskusikan ya di dalam pertemuan kali ini. Nah, kita mulai yang pertama terkait dengan masalah sistem ekonomi. Ya, jadi kita harus pahami terlebih dahulu apa sebenarnya sistem ekonomi itu sendiri ya. Jadi sistem ekonomi kalau kita mau artikan ya bahwasanya dia terkait dengan seperangkat prinsip ya. Jadi seperangkat prinsip, makanya dia akan menjadi sebuah yang unik ya dari sebuah sistem yang ada ya. Jadi saya ulang sekali lagi, yang namanya sistem ekonomi itu adalah seperangkat prinsip yang digunakan ya untuk mengatasi persoalan ekonomi. Jadi persoalan ekonomi itu ya itu akan dipecahkan sesuai dengan sistem yang digunakannya ya. Nah, itu kurang lebih terkait dengan pengertian daripada sistem ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, sistem ekonomi itu
bisa juga diartikan sebagai ya perangkat prinsip yang terorganisir. Kenapa terorganisir? Ya karena memang dia sudah diatur sedemikian rupa di dalam sistem tersebut. Ya, jadi khususnya misalnya tentu yang terkait dengan bagaimana produksi dilakukan, bagaimana distribusi barang dan jasa dilakukan, ya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua, kita bisa memaknai sistem ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, ya, sistem ekonomi bisa juga diartikan sebagai kumpulan pedoman yang terstruktur. Ya, jadi dia ada pedomannya ya dalam sistem ekonomi tersebut. Berarti kalau nanti kita bicara dalam sistem ekonomi kapitalis, tentu kita akan punya pedoman yang ada di dalam sistem ekonomi kapitalis. Apa misalnya? Misalnya adalah dia sifatnya individualism. Ya, artinya individualism, sistem ekonominya itu adalah sifatnya adalah individualis. Ya, jadi sistem individualis dia menganggap ya tetangga ya ataupun pihak-pihak lain itu adalah orang yang tersendiri ya, dia bukanlah merupakan seorang yang perlu kita untuk bantu misalnya seperti itu. Nah, itu udah terstruktur ya di dalam sistem ekonomi tersebut. Jadi intinya saya mau mengatakan yang pertama ya, kalau ditanya sistem ekonomi berarti kita bicara terkait dengan seperangkat prinsip. Itu poin yang pertama. Ya, jadi sistem ekonomi itu seperangkat prinsip. Yang kedua, ketika bicara sistem ekonomi itu, maka kita bicara terkait dengan masalah cara mengatasi sebuah persoalan. Nah, itu cara mengatasi sebuah persoalan. Nah, itu diatur di dalam prinsip atau sistem ekonomi itu sendiri. Nah, dua hal inilah yang harus kita pedomani terkait dengan masalah sistem ekonomi itu sendiri. Nah, clear ya sampai di situ ya. Jadi pahami dulu arti sistem ekonomi sebelum kita mengkaji lebih lanjut terkait dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun sistem ekonomi Islam itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita kembangkan, kalau tadi adalah sistemnya, sekarang sistem perekonomiannya. Ya, jadi apa itu yang dimaksud dengan sistem perekonomian? Maka sistem perekonomian itu kita bisa artikan adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara ya untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya baik jasa ataupun bersifat barang, tangible atau intangible yang dimilikinya ya baik kepada individu maupun organisasi negara tersebut. Jadi saya ulang, kalau sistem perekonomian atau sistem yang tadi di atas adalah sistem ekonomi pengertiannya, maka untuk yang berikutnya itu adalah sistem perekonomian. Jadi kalau sistem perekonomian berarti sistem yang digunakan oleh satu negara. Nah, Indonesia menggunakan sistem apa? Nah, Indonesia kalau dalam konteks dunia kita mengatakan mixed methods. Tapi kalau dalam internalnya dulu kita katakan Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Tapi terminologi Pancasila tentu nggak ada dalam konteks sistem ekonomi dunia ya. Nah, jadi kalau di dunia itu ya kita kenal ada sistem kapitalis, ada sistem sosialis, ya ada sistem yang kita sebut dengan mixed system. Ya, jadi kalau demikian, ya maka sistem perekonomian itu ya sistem yang digunakan oleh satu negara ya dalam mengatur apa saja, dalam mengatur alokasi sumber dayanya. Ya, baik itu untuk individu yang ada di dalam negara tersebut atau memang untuk negaranya sendiri. Nah, clear ya sampai di situ ya. Jadi perhatikan makna apa itu sistem ekonomi, apa itu sistem perekonomian. Nah, ini menjadi dasar ketika kita masuk ke dalam yang namanya sistem ekonominya nanti, ya. Nah, ini ciri-ciri daripada sistem ekonomi.
Ya, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama dia punya metode kontrol ya atas alat produksi. Jadi kalau sistem ekonomi sosialis berarti semuanya dikontrol oleh siapa? Oleh negara. Ya, jadi kalau sistem ekonomi kapitalis, tentu alat kontrol ataupun alat faktor produksinya, itu diserahkan kepada masing-masing individu. Ya, itu adalah ciri daripada sistem ekonomi. Nanti bagaimana dengan sistem ekonomi Islam? Ya, dia juga punya ciri ataupun metode ya dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, ciri daripada sistem itu adalah sistem pengambilan keputusan. Ya, how to make decision making to the problem economic ya in nation. Ya, jadi apa yang menjadi masalah di bangsa itu terkait dengan ekonomi, maka disitulah diambil sistem pengambilan keputusannya. Ya, jadi tentu kalau sistemnya adalah sifatnya sosialis, kekuasaan negara itu sifatnya adalah mutlak. Ya, itu dalam ekonomi juga terjadi. Kemudian kalau nanti ada sistem yang kita sebut dengan sistem ekonomi kapitalis, itu keputusannya negara itu tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur. Ya, sekali lagi tidak punya kekuatan untuk mengatur. Ya, kalau dalam sosialis negara itu mempunyai kekuatan yang besar untuk mengatur. Ya, nah ini ciri-ciri daripada sistem ekonomi. Ciri yang ketiga ini terkait dengan mekanisme koordinasinya. Ya, jadi koordinasi itu nanti ada dua bentuk dia sifatnya, ada yang dominan oleh perencanaan dan yang kedua ada dominan oleh pasar. Itu mekanisme koordinasi. Jadi makanya kalau dalam sistem ekonomi kapitalis sering disebut dengan market mechanism. Ya, jadi sistem mekanisme pasar. Nah, tapi kalau dalam sistem sosialis, maka dominan itu adalah apa yang dominan? Yang dominan itu adalah sistem perencanaannya. Siapa yang merencanakan? Semuanya direncanakan oleh negara. Ya, itu ciri daripada apa? Ciri daripada sistem ekonomi. Ya, yang ketiga yaitu mekanisme koordinasinya. Yang keempat, ya ciri dari sistem ekonomi itu adalah sistem insentifnya atau sistem motivasinya. Ya, tentu kalau dalam konteks sistem sosialis, inovasinya menjadi sangat kecil, ya, motivasinya menjadi sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena semuanya diatur oleh negara. Ya, tapi sebaliknya, kalau di dalam sistem ekonomi kapitalis, tentu ini sifatnya adalah motivasi individualisnya sangat tinggi, ya. Jadi akibatnya apa? Tentu insentifnya selalu didasarkan kepada kemampuan individu dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, itu beberapa ciri dari sistem ekonomi ya yang keempat. Yang kelima, jadi kalau dalam ciri sistem itu dari sisi bentuk organisasinya. Jadi saya ulang, dari sisi bentuk organisasinya ada dua bentuk organisasi, yaitu terkait dengan pelaku atau aktornya, dan yang kedua pembuat regulasinya atau kita sebut dengan regulator. Nah, kalau pelaku ekonominya siapa saja? Kita udah belajar, mungkin ada yang namanya household, rumah tangga, ada yang namanya firm atau perusahaan, dan yang ketiga tentu ada juga yang namanya governments, ya. Kemudian ada juga yang namanya kita sebut dengan net export. Dalam konteks makro, pelaku ekonomi adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah ciri ya dari sistem ekonomi dilihat dari sisi organisasinya. Nah, kemudian yang berikutnya dari sistem distribusinya. Ya, dari sistem distribusinya ini juga akan menciptakan sistem ekonomi. Model apa yang dianut ataupun yang digunakan, ya. Dan yang berikutnya tentu adalah mekanisme pilihan publiknya.
Ya, ini sekali lagi beberapa ciri dari sistem ekonomi. Ya, jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi yang pertama, sebelum masuk ke dalam model sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam dan kita bandingkan, maka pertama harus paham apa itu ya ekonomi. Yang kedua tadi apa? Apa itu sistem perekonomian? Ya, yang ketiga apa? Apa saja yang merupakan ciri-ciri daripada suatu sistem ekonomi. Ya, jadi itu bangunan sebagai dasar kita nanti untuk membandingkan yang namanya dua sistem, yaitu sistem kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Yaitu poin yang pertama. Ya, sekarang saya cek nih ya penerimaannya. Coba dijawab ya, Firda Apriliani. Ya, dibuka open mic. Ya, Pak. Ya, jadi kalau ditanya sistem ekonomi dengan sistem perekonomian sama atau tidak? Jadi gimana kalau sistem ekonomi itu dari sistem pengertian sistemnya sendiri. Nah, kalau sistem perekonomian lebih meluas ke misalkan suatu negara. Ya, clear. Cakupannya dari sisi areanya ya, Firda. Jadi kalau sistem perekonomian cakupannya itu negara, kalau yang namanya sistem ekonomi, dia tentu konsepnya adalah organisasi. Paham ya? Nah, itu yang pertama, clear ya. Nah, kemudian saya tanya lagi yang berikutnya, Davis. Nah ini open mix. Iya, Pak. Ya. Jadi yang saya tanya ya apa saja yang merupakan ciri atau karakteristik daripada sistem ekonomi itu? Yang pertama ada metode kontrol atas faktor atau alat produksinya. Ya, Terus yang kedua, coba dijelaskan apa itu metode kontrol? kalau misalnya kapitalis itu kan, kalau misalnya yang sosialis itu kan dikontrol oleh pemerintahnya. Oleh Sedangkan negara ya. sedangkan kalau yang kapitalis itu masing-masing individu gitu. Diulang, Devis. Nah ini terputus tadi. Iya, Pak. Ya, Kalau misalnya yang sosialis itu dikontrol oleh negaranya, gitu, pemerintahnya. Sedangkan kalau misalnya kapitalis itu terbentuk individual, Pak. Ya, itu dari sistem ciri yang pertama ya. Jadi ada pendekatan kontrolnya. Berikutnya yang saya tanya Irfan, Fadil. Apalagi Irfan yang menjadi ciri daripada suatu sistem ekonomi? Apa Irfan? Dari ini Pak, bentuk organisasi, sistem distribusi. Ya, gimana tuh? Coba dijelaskan. Organisasi sistem distribusinya gimana? Kalau dari sistem distribusi tadi dari konsumsi dan produsennya kan. Distribusinya gimana? Siapa yang melakukan distribusinya? Kalau sosialis? Kalau sosialis yang melakukan distribusi dari tentu adalah negara yang melakukan distribusinya ya. Ya, itu contoh-contoh saja ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke substansinya, sistem kapitalis ya. Saya tanya Haikal Andra Putra. Haikal, ya, sistem ekonomi kapitalis itu apa menurut Haikal? Sistem kapitalis. Sistem yang ini Pak, Ya. memberikan kebebasan penuh.
Nah, kalau itu bukan kebebasan penuh berarti. Nah, dari yang katanya dulu sistem kapitalis. Nah, kapital itu apa kapital, Haikal? Kapital apa? Arti kapital apa, Haikal? Nggak tahu arti kapital. Rizky, Roma, Doni. Apa arti kapital, Rizky? Open mic. Yang lain yang belum ngidupin ya. Nah, yang belum ngidupin kameranya ya. Nah. Ayo Rizky, open mic. Open your mic please. What is capitalist system? Kapital itu Pak merupakan Ya. suatu sistem kapital sebuah kebebasan Pak. Kapital bukan kebebasan. Kapital apa arti kapital? Itu kurang tahu Pak saya Pak. Kurang tahu juga. Siapa yang tahu raise hand? Nggak ada yang tahu arti kapital. Waduh, ini luar biasa nih, dahsyat nih. Ya, apa arti kapital? Nggak ada yang tahu. Pebi, Rinjani. Modal, Pak. Modal tuh arti kapital, Rizky. Ya, jadi arti kapital itu adalah modal. Berarti kalau dikatakan sistem ekonomi kapitalis, suatu sistem yang menyatakan pemilik modal lah ya yang menguasai perekonomian. Nah, saya ulang ya. Jadi kalau dikatakan sistem kapitalis, maka pemilik modal lah yang memegang perekonomian. Nah, paham ya? Nggak salah kalau dibilang tadi adalah sistem yang sifatnya adalah bebas, tapi itu namanya nanti sistem apa? Ekonomi liberalis. Ya, jadi kalau liberalis itu ya sistem ekonomi yang sifatnya adalah bebas, campur tangan negara sangat terbatas. Ya. Jadi sekali lagi campur tangan negara sangat terbatas kalau sistemnya adalah liberalis. Jadi hati-hati ya, ada istilahnya cukup banyak. Ya, ada sistem ekonomi kapitalis, ada sistem ekonomi liberalis, ada sistem ekonomi individualis. Nah, ini sama nih, satu paket dia nih. Tuh, paham ya? Nah, jadi kalau yang disebut dengan sistem ekonomi liberalis ya atau individualis, itu ada ungkapan tuh. Ungkapannya apa? Dalam bahasa Perancis, sistem ekonomi laissez-faire. Ya, jadi laissez-faire itu artinya apa? Artinya berikan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi individu. Nah, kalau bahasa kitanya jangan dikekang tuh individu. Ya, kasih dia kebebasan. Nah, itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Ya, atau sistem ekonomi liberalis atau sistem ekonomi individualis. Paham ya? Jadi kalau mendengar tiga istilah tersebut, hakikatnya dia sama sistem ekonominya. Paham? Ya. Nah, jadi kita sebut boleh sistem ekonomi kapitalis.
Nah, siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan namanya siapa? Adam Smith. Nah, ya ini Adam Smith. Ini tokoh ekonomi kapitalis. Ya, nah, Adam Smith itu tahun 1776 ya membuat buku yang sederhananya judulnya The Wealth of Nation. Ya, judulnya ya yang saya katakan sederhananya, orang nyebutnya cukup dengan The Wealth of Nation. Tahun berapa? 1776. Ya, ini adalah bapak ekonomi. Ya, lebih spesifik kita katakan pendiri mazhab ekonomi atau sistem ekonomi kapitalis. Paham ya? Nah, tuh. Nanti bedakan lagi kalau bapak ekonomi dunia itu Adam Smith, nanti ada lagi bapak ekonomi makro. Siapa kalau bapak ekonomi makro? Hah? Siapa bapak ekonomi makro? Nah, itu yang kita kenal nanti dengan sebutan John Maynard Keynes. Ya, itu bapak ekonomi makronya. Ya, jadi boleh disingkat J.M. Keynes, ya, Keynes. Nah, ini bapak ekonomi makro. Kalau Adam Smith itu bapak ekonomi dunia. Ya, sekaligus apa tadi Adam Smith? Pendiri sistem ekonomi kapitalis. Tuh, paham ya? Nah, kalau ditanya apa ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, apa ayo, apa? Nah, satu tadi udah saya sampaikan, peran negara terbatas. Ya, peran negara terbatas dalam apa? Dalam perekonomian. Jadi kalau bahasa mereka negara itu ngurus saja deh tuh pertahanan. Ya, nah, jadi dalam perekonomian negara nggak boleh banyak ikut campur tangan. Nah, itu yang merupakan ciri yang pertama dari sistem ekonomi kapitalis. Paham ya? Nah, yang kedua, apa cirinya? Individu diberikan kebebasan. Itu yang tadi saya katakan dalam bahasa Perancis disebut apa? Masih ingat nggak tadi? Laissez-faire ya. Jadi dalam bahasa Perancis disebut laissez-faire. Nah, jadi biarkan itu melakukan aktivitasnya, jangan diatur dia. Paham sampai situ? Ya, jadi itu adalah ciri dari sistem ekonomi kapitalis ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, distribusi ya produksi itu ya diatur oleh masing-masing individu, tidak ada peran negara. Tuh. Sistem ekonomi kapitalis. Kalau saya pakai bahasa yang agak preman sedikit nih, kapitalis ya. Mohon maaf misalnya katakanlah wah kita bilang begini, itu si Irfan Fadil itu miskin ya. Itu salah dia. Dia malas bekerja. Itu bahasa orang kapitalis. Paham ya? Itu urusan dia miskin. Ya kita nggak mau tahu. Kenapa? Karena dia malas. Tuh. Nah, itu contohlah ungkapan dalam perspektif apa? Sistem ekonomi kapitalis. Karena dia hanya melihat individunya, nilai-nilai sosial dia sangat kecil. Paham ya? Bahkan nanti seorang tokoh sosialis ya, Karl Marx bilang apa? Ekonomi kapitalis itu melakukan exploitation par el homme, del el homme.
Dalam bahasa Prancis dia bilang gitu. Artinya apa? Ekonomi kapitalis itu melakukan penindasan pribadi terhadap pribadi. Ditindas itu. Silahkan tuh masukin dia ke lubang. Kalau perlu jangan ditolong. Begitu yang dia pakai. Yang tadi bahasa yang saya katakan tadi. Dia miskin, urusan dia. Ya, karena dia malas kerja. Itu dia bilangnya begitu. Nah, nilai yang mereka anut itu adalah individualisnya. Paham sampai situ teman-teman? Nah, ya, nah, itu tokohnya tadi ya Adam Smith yang dinobatkan kemudian sebagai bapak ekonomi dunia. Clear ya? Nah, jadi ciri yang berikutnya bisa juga apa? Dia bebas nilai. Saya ulang sekali lagi, dia bebas nilai. Ya, hartanya mau didapat dengan cara korupsi nggak ada persoalan, bebas nilai. Jelas ya? Dulunya gimana? Dulunya dia punya nilai. Nilainya nilai yang dianut nilai apa? Nilai gereja. Ya, dia tunduk kepada nilai gereja. Yang kapitalis ini ya, sangat tunduk kepada nilai gereja. Nah, ingat nggak kemudian ada yang namanya apa istilahnya dark angel, ya, periode kegelapan. Kenapa periode kegelapan? Karena dia nggak meyakini lagi akan adanya sebuah nilai ataupun agama itu. Nah, ini mohon maaf, ini titik tolak kita untuk masuk ke ekonomi Islam. Dia tidak berbasis nilai sehingga menganggap manusia itu adalah ya musuh. Makanya dikatakan exploitation del home par el home. Dia melakukan penindasan pribadi terhadap pribadi ditindas. Clear? Jelas ya? Nah, itu kapitalis. Jangan minta-minta sedekah sama kapitalis, gak dapat. Clear ya teman-teman? Jelas ya? Nah, terus kalau kita sedikit senggol nih, sedikit senggol aja dulu. Kalau sistem ekonomi Islam dia berbasis nilai enggak? Safety, ekonomi Islam berbasis nilai enggak? Iya, Pak. Iya. Apa nilai yang ada dalam Islam? Apa nilai sesuai syariat Islam? Iya, syariat Islam. Bagus sekali jawabannya. Terus syariat itu apa? Safety. Jawabannya udah bagus. Syariat Islam. Syariat itu apa? Ketentuan. Ketentuan. Saya kunci dulu. Saya tanya yang lain dulu. Mutia, Khaira. Iya, Pak. Syariat itu apa, Mutia? Sesuai dengan hukum agama. Sesuai dengan? Hukum agama Islam itu, Pak. Sesuai dengan hukum agama Islam. Itu yang saya mau pegang kata hukumnya. Nah, jadi syariat itu teman-teman ada dua maknanya. Kita minimal bisa gunakan. Syariat itu bahasa Arab syari. Syari itu jalan. Nah, tuh ya jalan menuju tuh. Itu syari namanya. Ya. Paham nggak? Ada nggak kata-kata siratal mustaqim? Apa? Jalan yang lurus. Syari, sirat. Tuh, jalan. Boleh diartikan gitu. Yang kedua apa? Syari itu bisa diartikan dengan apa? Hukum. Nah, yang disampaikan tadi. Hukum. Paham ya? Nah, sehingga apa? Ekonomi Islam berbasis hukum. Berbasis nilai, berbasis hukum. Apa saja nilai yang ada di dalam
Islam. Apa aja nilai yang ada dalam Islam? Dia, ulaya. Apa saja nilai yang ada dalam Islam dia? Apa saja nilai yang ada dalam Islam? Hello, tadi kan udah tahu hukum. Jadi nilai atau hukum apa aja yang ada dalam Islam. Kan sama aja pertanyaannya begitu. Coba Dwita, Az-Zahra. Iya, Pak. Ya, apa saja yang ada dalam hukum Islam itu? Hukum Islam itu apa aja? Nilai-nilainya ya, Pak. Iya. Ada nilai kejujuran, nilai. Oh iya, itu nilai itunya. Hukumnya, hukum Islam itu terdiri dari apa saja? Hukumnya yang Dasar hukum dalam Islam apa saja? Kita. yang haram itu ya, Pak. Ya, adanya di mana itu? Haram, adanya di mana kita bisa tahu itu haram? Di Al-Quran dan hadis. Itu yang saya maksud. Ya, jadi ada Al-Quran, ada Al-Hadis, gitu ya. Nah, itu yang dikatakan syariat. Ya, hukum. Hukumnya yang mana? Hukum yang ada dalam Al-Quran. Hukumnya yang mana? Hukum yang dalam hadis. Tuh. Kalau nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, kita lihatnya di mana? Kalau nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, kita ngelihatnya di mana? Rian, Malik Fajar. Gimana Rian? Dari perkataan ulama, Pak. Dari perkataan ulama. Namanya apa tuh Rian? Ijtihad bukan, Pak? Ijtihad. Bagus sekali Rian. Namanya ijtihad. Rian, kapan muncul ijtihad itu Rian? Kapan muncul ijtihad itu? Jika ada suatu masalah, Pak. Iya, sejak kapan ada ijtihad? Sejak kapan? Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Pak. Kalau zaman Nabi Muhammad ada, ngapain beristihad? Kalau ada masalah, tanya langsung kepada Nabi Muhammad. Kan begitu. Jadi kapan? Saat di Al-Quran dan di hadis tidak ada, Pak. Iya. Penyelesaian masalahnya. Betul sekali. Di Al-Quran dan hadis nggak ada, maka ada istihad. Pertanyaan saya, kapan dimulainya tuh istihad? Setelah Rasul meninggal, Pak. Nah itu jawabannya Salahuddin Akmal tuh Rian. Itu yang dimaksud. Setelah Rasulullah meninggal. Kalau Rasulullah udah nggak ada, mau nanya ke siapa? Kalau ada Rasulullah tanya langsung, keluar itulah yang hadis. Paham ya? Nah, jadi 3 itu sandaran hukum Islam. Ya, makanya Rasul bilang apa? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu akan duniamu. Karena apa? Zaman Rasulullah emang ada saham. Zaman Rasulullah ada sukuk. Enggak ada. Tuh, makanya butuh yang namanya istihad. Enggak sembarangan orang yang beristihad. Salahuddin enggak bisa. Saya enggak bisa beristihad. Nah, makanya yang dikumpulkan dalam satu forum yang disebut dengan al-ulama. Ya, orang yang punya pengetahuan yang bisa di sana, yang mumpuni. Ya, makanya di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia. Dia lakukan istihad. Caranya bagaimana?
Boleh dengan ijma, namanya ijma itu kesepakatan. Bagian dari ijtihad. Sama, nanti ada lagi menarik garis hukumnya dengan ijtihad dengan apa? Qiyas. Tuh, boleh dengan qiyas. Qiyas itu apa? Nah, membandingkan hukum yang sudah ada. Al-Quran bilang innamal khamru wal maisir. Allah mengharamkan khamar. Khamar diharamkan. Nah, nanti tuak diharamkan enggak? Anggur diharamkan enggak? Enggak ada di Al-Quran. Nah, kita mau narik garis hukumnya. Lihat. Kenapa diharamkannya khamar? Karena memabukkan sehingga manusia lupa. Berarti kalau sifatnya sama, bahasanya ilatnya sama, maka dia juga diharamkan hukumnya. Tuh. Belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita harus tetapkan hukumnya itu. Ya, maka metodenya adalah ijtihad. Itulah 3 nilai yang diatur, yang mengatur kita. Kita diatur, kita nggak bebas nilai, nggak boleh sembarangan. Ya, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan, nggak boleh berlebih-lebihan makan minum, diatur kita. Makanya kita adalah sistem yang berbasis nilai. Kalau mereka tadi gimana kapitalis? Sistem yang berbasis nilai enggak? Enggak, dia enggak berbasis nilai. Enggak ada yang mengikat dia. Makanya dia bebas mau nyakitin orang kek, menganiaya orang kek, membuat miskin orang kek. Enggak ada nilai itu. Di kita ada? Enggak ada. Kalau tadi saya katakan contoh Irfan itu miskin, lantas dalam nilai Islam harus dianiaya dia. Enggak, dibantu Irfan itu. Paham ya? Makanya dalam Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 apa Allah katakan? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati baina qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi mereka yang fakir, mereka yang miskin, ya mereka yang mu'allaf, mereka yang amil, mereka yang punya utang, mereka yang jadi budak, ya, mereka yang dalam perjalanan, itu harus dibantu. Paham ya? Nilai kita begitu. Maka kalau kasus tadi, wah Irfan dapat bantuan dia dari dana zakat misalnya, tuh. Paham? Kenapa? Karena Islam berbasis nilai. Paham nggak teman-teman? Sampai sini, ya, yang paling esensial itu bedanya itu adalah yang tadi. Yang satu berbasis nilai, yang satu tidak berbasis nilai, tapi implementasinya sangat luas jadinya. Tuh. Paham ya? Nah, makna nilainya tadi. Kita diatur, nggak bebas kita. Baca Quran surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 29. Tuh. Firda punya Quran di situ? Lagi boleh baca Quran? Iya Pak, maaf. Ya, ada Quran situ? Pakai HP bisa Pak? Boleh, buka An-Nisa ayat 29, surat yang keempat. Yang lain menyimak. Surat yang keempat ayat 29. Surat An-Nisa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum
Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ada artinya, Firda? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ya, tuh. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu nilai. Kita nggak boleh, kata Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang batal. Batil itu batal. Paham? Nah, kalau ngambil dengan korupsi, batal nggak? Batal. Diatur kita, basis nilai. Tapi sayangnya, saya harus bilang nih, pahit nih saya ngomongnya nih. Sayangnya kita punya nilai, tapi banyak orang kita masih melakukan. Kenapa? Karena nggak ditaruh di hatinya nilai itu. Ditaruh di otaknya. Otak itu lebih rasional. Ya kan Irfan, lebih rasional otak ya. Nah, Iya, Pak. iya. Kalau saya bekerja 1 bulan dapat 10 juta, ada yang nawarin nih. Ya kan, Prof, ini 100 juta buat Prof. Waduh, keren nih, lumayan nih. Ya kan? Nah, padahal 1 bulan 10 juta, wah 10 bulan langsung saya dapat nih, saya lakukan tuh. Kenapa? Karena ditaruh di sini, nggak di kolbunya. Jadi yang perlu harus saudara ingat apa? Yang harus saudara ingat, di dalam tubuh saudara ini ada 2 zat nih yang bertempur nih. Siapa yang bertempur tuh? Nafs ya dengan kolbu. Bertempur tuh di dalam hatinya, di dalam apa tubuhnya Irfan itu lagi bertempur antara nafs ya dengan kolbu. Kalau pertempuran itu dimenangkan oleh nafsu, akal dikuasai oleh nafsu. Saya ambil tuh yang tadi, paham? 100 juta saya ambil. Kenapa? Akal saya sudah dikuasai oleh nafsu. Tapi kalau pertempuran tadi dimenangkan oleh apa? Hati, ya, kolbu, clear? Maka apa? Maka akal saya akan terkendalikan dengan hatinya. Makanya ada ungkapan apa? Ikutilah kata hati Anda. Betul nggak begitu? Kenapa? Karena hati itu cenderung membimbing ke arah yang positif. Ya, kalau Devi lagi marah-marah keluar sumpah serapahnya, berarti akalnya Devi lagi dikuasai oleh nafsunya. Karena menyakiti orang lain. Paham? Nilai diatur. Tuh. Ya, jadi ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa, kecuali kata Al-Qur'an, antakuna tijaratan antarodim minkum. Kecuali atas dasarnya suka sama suka. Antarodim minkum, di antara kamu. Ini jangan salah tafsir nih, jangan salah tafsir nih, suka sama suka. Dilihat juga nanti. Ya, nah, transaksinya boleh nggak secara syariat? Kalau nggak boleh suka sama suka berarti apa? Sepakat untuk hal yang dilarang berarti. Katanya tadi antara diminkum, ya Devi dengan Firda sepakat, ya melakukan transaksi bir misalnya, birnya aja udah haram. Bukan itu yang dimaknakan dengan antara diminkum. Paham? Sampai di sini nilainya di situ. Mereka nggak punya itu, makanya mereka kejam. Karena menganggap
orang lain itu harus dihancurkan. Kalau pakai bahasa Karl Marx tadi exploitation del home par el home. Dalam konteks negara Karl Marx bilang apa? Exploitation the nation par nation. Yang terjadi penindasan bangsa terhadap bangsa. Kapitalis. Paham ya? Nilai harus dianut. Ini saya tanya, Kansa, open mic Kansa. Kansa Kaila, open mix. Ya kan, Pak. Ya, saya tanya. Pernah makan di rumah makan Padang? Pernah deh kayaknya. Tapi udah lama banget nggak makan Padang, Pak. Ya, bukan masalah lama bangetnya. Saya belum juga mau ngajak makan nih, lagi puasa, ya kan? Nah, pertanyaan saya dijawab dulu secara simpel. Pernah makan di rumah makan Padang? Pernah. Pernah. Pernah makan di fast food? Pernah. Pernah. Di mana tuh fast foodnya? Di McDonald? KFC, Burger King gitu-gitu kan? Ya, oke. Apa yang Kansa bisa komentari dari dua contoh yang saya ambil tadi? Coba komentari. Apa ya? Bingung deh, Pak. Ya komentari aja, nggak usah. Kita nggak bicara benar salah. Kalau makan di Padang kayak apa, dimakan di ini kayak apa. Ingat konsepnya nilai nih. Nah, saya lagi jelaskan nilainya. Silakan Kansa. Mungkin kalau Padang itu kayak UMKM gitu ya, Pak. Sebenarnya kalau fast food itu kan dari brand luar, jadi kayak nggak mensupport brand Indonesia. Udah. Iya, udah gitu aja, Pak. Gitu aja. Yang saya tekankan sekali lagi ini adalah bicara nilainya. Balkis Salsabila. Open mic. Balkis, please. Iya, Pak. Ya, apa Balkis jawabannya? Mungkin kalau di Padang nggak ada pajak. Kalau di fast food tuh ada pajak. Terus mungkin juga Pak, kalau misalnya di fast food tuh udah ada aturannya juga. Apa tuh Terus aturannya? gimana? Aturannya apa? Coba. Maksudnya menunya udah ada dari sana gitu. Kalau Padang kan bisa milih sendiri. Oh, Padang bisa milih sendiri menunya. Oke, tadi saya udah arahnya ke sana. Oke, saya Uber belum. Ya, oke, makasih. Ahda Naila Hikmah. Please open mix. Iya, Pak. Ya, apa komentarnya kalau Padang dengan fast food? Kalau Padang apa ya? Kalau Padang pedas ya. Apa nilainya? Apa ya? Belum bisa komentar. Belum, Pak. Belum bisa. Baik. Saya kasih ya gambaran. Kalau kita makan ke rumah Padang ya, Balkis, Salsabila dan yang lainnya, kita duduk. Ya. Nah, duduk nih, Irfan duduk nih di rumah makan Padang, langsung dihidangkan. Betul Irfan? Betul, Pak, betul. Ya, Irfan langsung makan. Kenyang Irfan, cuci tangan. Ditagih Irfan. Ini besarnya segini. Marah-marah Irfan. Mahal banget katanya. Udah kenyang baru ditagih, makanya bilang mahal. Tuh. Paham ya? Kalau di fast food gimana di fast food? Pesen dulu dia, Pak. Pesen dulu. Habis pesen terus gimana? Bayar nggak kita? Baru dibayar. Habis Bayar baru dulu. Kalau udah bayar gimana? dikasih makanannya. Dikasih. Kita terus Makan, kenyang. makan. Berarti kita makan yang sudah menjadi milik Dari kita. kita.
kita. Tuh, kuncinya, nilainya. Hati-hati saya katakan kita paham banget dengan nilai Islam, tapi kita nggak implementasikan. Orang Barat itu, fast food tuh orang Barat, ya kan? Nah, nilainya lebih Islami nggak? Lebih Islami. Nilai kita diambil, dia pakai. Hati-hati sekarang. Sistem ekonomi kapitalis dia coba adopsi. Jelas? Jadi kalau begitu aja kita bisa katakan, oh rumah makan Padang kurang Islami. Fast food lebih Islami. Kenapa lebih Islami? Tadi saya mau ini, saya tunjuk, saya burger. Harga burger sekian. Saya tahu saya bayar. Dibuatin sama dia burger, saya ambil, saya makan. Saya memakan yang sudah menjadi hak saya. Rumah makan Padang belum haknya, Irfan baru duduk udah dihidangin, hantem aja tuh. Tahu nggak harganya kita? Belum tahu, makanya kaget nanti kita. Paham? Itu contoh. Nilai yang kita miliki tidak kita implementasikan, tetapi yang terjadi orang lain mengimplementasikan nilai kita. Tuh. Paham? Clear ya? Jadi kalau ekonomi Islam itu berbasis nilai harusnya. Terus saya tanya, sistem ekonomi Islam itu bebas nggak kita melakukan aktivitas? Hah? Kalau dalam bangunan nih, ekonomi Islam punya 3 tiang dia. Paham ya, 3 tiang ya, 3 pancang dia pasangkan. Tapi pancangan tiang itu sudah dibangun dengan pondasi. Pondasi dalam ekonomi Islam itu konsepnya ada 5. Yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua adil. Yang ketiga nubuah. Yang keempat apa? Yang keempat adalah ma'ad. Yang kelima adalah khilafah. 5. Ya, yang membangun bawahnya nih, ya pondasinya ada berapa? Ada 5. Saya ulang. Tauhid, adil, nubuah, kemudian ma'ad, berbangkit artinya khilafah, negara atau pemerintahan. Terus dia punya 3 tiang tadi kan. Ya, nah ini dia Islamic economic. 3 tiangnya apa? 3 tiangnya yang pertama adalah freedom to act. Sistem ekonomi Islam sama, freedom, bebas. Lantas bedanya apa dengan sistem ekonomi kapitalis dalam hal bebasnya tadi? Ingat tadi, bebasnya dia sudah ada pondasinya. Apa pondasinya? Tauhid. Apa pondasinya? Adil. Ya, ada 5 tadi pondasinya. Paham nggak? Paham? Tuh. Jadi bebas dalam Islam itu bebas yang adil. Adil itu apa sih? Salahuddin Akmal, apa itu adil? Hah? Apa itu adil? Iya Pak, maaf Pak. Apa adil? Adil artinya Pak. Iyalah. Wadu'u syai' fi makanihi Pak. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Masya Allah. Clear? Ya, jangan diartikan adil itu sama rata. Ada uang nih 100 juta, kita 10 orang. Ya biar adil ya, 10 juta 10 juta. Enggak adil itu namanya. Yang satu kerja udah kayak apa, yang satu kerja yang santai, kita bagi rata.
nggak adil. Kita kadang memahami adil itu sama rata. Tidak, Islam mengatakan adil itu tidak zalim, tidak menzalimi. Bebas, tapi bebasnya nggak zalim. Paham ya? Freedom to act kita. Jelas sama-sama freedom, cuma tadi landasan freedomnya kita udah ditanamkan adil, kita sudah ditanamkan dengan apa tadi? Nubuwah. Apa nubuwah? Nubuwah itu sifat-sifat kenabian, siddiq, amanah, fatonah, tablik. Bebas, tapi kamu bebasnya yang siddiq, bebas kamu bebasnya yang fatonah, bebas kamu bebasnya yang tablik. Paham Balkis? Nah, Pak. baik. Itu di situ beda nilainya, sama-sama bebas dia freedom. Jangan kebablasan kita kayak kapitalis Islam. Freedom kita tadi, freedom yang adil, freedom yang nubuwah. Paham? Ya. Yang kedua apa? Yang kedua tiangnya itu adalah multi-type ownership. Kalau dalam Islam itu kepemilikan itu multi. Kalau dalam kapitalis bagaimana kepemilikan? Kepemilikan itu adalah kepemilikan individu. Karena dia kepemilikan individu, makanya disebut dengan sistem ekonomi individualis. Tuh. Paham Rizka, Widya Ningtyas? Iya, Pak. Nah, paham. Ya. Kepemilikan kapitalis adalah kepemilikan sistem kapitalis sifatnya adalah kepemilikan individu. Makanya disebut individualis. Dalam Islam tadi apa saya sebut? Multi-type ownership. Dia bersifat multi. Kenapa? Karena kepemilikan hakiki adalah Allah. Saya ulang. Kepemilikan hakiki adalah Allah. Kepemilikan turunan itu adalah manusianya. Kitanya nih. Paham ya? Kita akan meninggal semua nanti nih. Ya. Cuma siapa yang duluan? Mungkin Rizka duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Rizka duluan. Ya kan? Bisa aja. Tuh. Paham? Kalau kita udah meninggal, saya tanya. Kalau kita udah meninggal, harta kita banyak nih. Harta kita banyak nih. Kita bawa ke kubur. Kita bawa nggak ke kubur? Nggak kita bawa. Kafan doang kita bawa. Buat nutupin badan kita. Sudah mau gabung ya Kak, ada sesi dokumen. Paham sampai situ? Hah? Kenapa? Karena kalau kita milik itu hakikat kepemilikan itu Allah. Nggak kita bawa ke dalam kubur. Cuma siapin aja kapan kita udah kan begitu kan? Nggak susah, harta nggak akan kita bawa. Makanya kalau suruh pilih punya harta atau ilmu, jawabannya milih ilmu, jangan harta. Kalau ilmu gimana kalau ilmu? Kalau ilmu kalau dibagi nih, saya bagi ilmu saya kepada Irfan, saya bagi ilmu saya kepada Haikal, saya bagi ilmu saya kepada Sabilsah. Bertambah atau berkurang? Makin bertambah. Tapi kalau saya punya duit nih, harta nih, saya kasih ke Rizka, saya kasih ke Firda, saya kasih kepada Depi, saya kasih kepada Mutia. Berkurang nggak uang saya? Berkurang. Tuh. Karena harta itu hakikatnya bukan milik kita. Ya. Nah, jadi artinya apa? Bedanya yang kedua apa? Oh, dalam Islam kepemilikan itu multi-type. Ada kepemilikan hakiki Allah, ada kepemilikan turunan manusia. Kita cuma dapat amanah Allah.
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah. Kita hanya khalifah Allah. Kalau udah selesai tugas kita di dunia, hartanya nggak dibawa lagi, bawa amalan. Paham sampai situ? Clear? Yang kedua bedanya antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Ya, dari sisi kepemilikan kita multi type ownership. Makanya tadi yang saya katakan, kalau ada orang nggak mampu, dia miskin, jangan dimarahin. Kalau kapitalis kan dimarahin, itu urusan lo miskin. Karena lo males, kata orang kapitalis. Dalam Islam enggak. Orang miskin itu dibantu, dikasih zakat supaya dia bisa hidup, supaya dia bisa bangkit. Tuh. Kalau orang kapitalis enggak, kalau perlu tuh diinjak-injak dia, kalau ada kolam renang diceburin, dilelepin dia itu. Tuh, kapitalis berpikirnya. Karena apa? Dia tidak berbasis nilai. Paham? Tuh. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bangunan tiang yang ada dalam Islam, ya namanya social justice, keadilan sosial. Siapa yang mewujudkan keadilan sosial? Negara. Yang tadi saya sebut dengan bahasa khilafah, jangan diartiin konotasi negatif. Negara yang menciptakan keadilan sosial. Makanya mohon maaf, baca Pancasila kita, sila 1 sampai sila 5. Mohon maaf sekali lagi saya katakan ya, itu ulama yang nyusun, bahasanya semua sangat luar biasa. Ada nggak kita katakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ada. Tanggung jawab siapa? Pancasila, negara yang tanggung jawab. Islami sekali. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sangat ya Islami sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab sama. Beradab kita, kalau orang udah dalam posisi terjerumus, angkat, bantu dia. Karena kita punya nilai kemanusiaan. Makanya ketika perang Badar, menang kita perang Badar, ada yang ditawan orang-orang Quraisy, dibunuh? Enggak. Karena kita beradab. Kita apakan? Kita tanya, ente bisa ngaji enggak nih? Orang Quraisy yang ditawan nih, bisa. Kalau ente bisa ngaji, ajarin 1000 umat Islam ini. 100 umat Islam ini ente ajarin. Itu hukumannya. Karena kita orang beradab, enggak dibunuh. Clear ya? Keadilan sosial, negara yang mewujudkan. Baca kisah bagaimana seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar namanya? Minimal barusan mendengarnya. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang sangat muda. Dia berhasil mewujudkan, kalau orang barat sebut dengan apa? Orang barat sebut dengan istilah welfare state. Negara sejahtera. Itu orang barat pakai istilah itu. Padahal Islam sudah mewujudkan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sejahtera masyarakatnya. Ya. Ditanya ini yang ada di Zoom ini, saya tanya nih, saya Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah aina gharimun. Anda ada yang punya utang enggak? Kalau ada yang punya utang, negara akan bayarkan utang Anda. Bahaya kalau kita hidup masih ada utang, ditagih kita di akhirat nanti. Negara yang akan bayarkan. Ada yang nunjuk? Enggak ada. Tanda apa? Negara, masyarakatnya udah sejahtera, adil. Paham? Aina gharim, nggak ada satupun yang menunjuk.
Kemudian ditanya lagi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aina nikahun? Siapa yang belum nikah? Kok ditanya yang belum nikah? Karena nikah itu mahal. Bayar apa? Maharnya. Negara akan bayarkan. Seperti itu Umar bin Abdul Aziz. Paham? Nggak ada yang muncul. Kenapa? Semuanya mampu membayarnya. Tandanya apa? Sejahtera. Welfare state terjadi. Ya. Jadi orang Barat banyak mengadopsi kita punya konsep. Ya, apa yang dikembangkan sampai negara itu sejahtera? Ada zakat, ada wakaf dikembangkan. Malu orang nggak bayar zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz. Makanya nggak ada yang mau menerima zakat. Akhirnya muncul istilah zakat diekspor. Paham ya teman-teman? Tuh, 3 tiang itu yang menyebabkan beda ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Lantas udah ada pondasinya tadi, udah ada tiangnya, udah. Terus atapnya apa? Kalau ibarat bangunan, atapnya adalah akhlak. Ini yang membuat lebih beda lagi ekonomi Islam dengan kapitalis. Ada akhlak di atasnya. Ya, atap dari rumahnya itu adalah akhlak. Ingat, innama buistu liutammima limakarimal akhlak. Aku, kata Rasul, diutus ke dunia ini menyempurnakan akhlak. Akhlak-akhlak yang ada akhlak jahiliyah. Alak bodoh, bahasa kasarnya tuh. Mau dikasih pencerdasan, enrichment. Mau diterangi oleh Rasulullah. Dengan apa Rasulullah? Dengan akhlak. Itu yang kemudian kita kenal akhlakul karimah. Paham? Punya akhlakul karimah ekonomi kapitalis? Enggak punya. Karena dia membahasakan manusia bukan seperti layaknya manusia. Karena dia enggak punya dia enggak punya atap yang berakhlakul karimah. Paham? Itu nilai. Yang tadi saya katakan sebenarnya dulu punya kapitalis, tapi dia kemudian apa? Nggak mengakui nilai yang ada di dalam gereja, nggak diakui. Berarti apa? Disitulah kemudian konsep sekulerisme muncul. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme memisahkan agama dengan ekonomi, memisahkan agama dengan politik, memisahkan agama dengan sosial, memisahkan agama dengan budaya. Sekuler. Kita pisahkan, nggak boleh. Mau berekonomi dasarnya agama, mau bersosial dasarnya agama, mau berpolitik dasarnya agama, nggak boleh dipisahkan agama. Itu beda. Paham? Ya. Jadi atapnya itu yang mahal kita, akhlakul karimah. Ya, datang minta-minta ke rumahnya, katakanlah ya, datang minta-minta nih ke rumahnya Nurul Kusumaningrum. Nurul jawabnya apa? Nggak ada orangnya. Yang ngomong nggak orang apa? Nah, kadang kita nggak punya nilai di situ. Minta kan sering kita bilang gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Ente yang ngomong orang bukan. Ada akhlaknya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih kesempatan bertanya. Jangan ragu untuk bertanya.
Ya, jadi saya harap sudah bisa membedakan antara sistem kapitalis dengan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Khususnya kita perdalam di ekonomi Islamnya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Udah paham semua atau udah bingung semua nih, nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya coba simpulkan. Kalau ditanya apa beda sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dalam perspektif yang lain. Yang pertama tadi dari sisi apa? Kepemilikan. Oke, itu beda. Kalau kapitalis, kepemilikan itu kepemilikan individu. Jadi kalau dalam Islam, multi-type ownership. Paham? Multi-type ownership. Multi-type artinya apa? Kepemilikan hakiki Allah, kepemilikan turunan adalah manusia. Makanya kita diminta memakmurkan bumi. Allah udah siapkan semua, tinggal kita makmurkan itu bumi. Jangan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Jangan kau rusak dengan tanganmu. Ya hutan dibabat habis, ya banjirlah. Tuh, tangannya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima, kerusakan yang ada di dasar bumi, ya itu karena ulah tangan manusia. Yang kedua kesimpulannya apa? Ada dialektika, ya saya ulang, ada dialektika antara nilai material dan spiritual. Kalau kapitalis ada nggak dialektika? Ada nggak berinteraksi itu antara apa? Materialis dengan spiritualnya? Enggak ada. Karena di otaknya materialis. Orang kaya, orang yang punya modal banyak, dialah yang menguasai. Ya kan? Konsepnya begitu kalau kapitalis. Coba lihat Rasulullah. Coba lihat Rasulullah. Seorang raja, Rasulullah khalifah. Lihat kesederhanaan hidup. Lihat apa yang ditinggalkan setelah beliau nggak ada lagi. Apa yang dilakukan ketika dia tidak mampu untuk makan pada hari itu. Berpuasa, diikatlah, ya diselipkanlah batu, kemudian diikat bunyi-bunyi, kresek-kresek. Lagi sholat. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah yang bunyi-bunyi? Maka dijawab oleh Rasulullah, ini batu aku ikatkan di putih. Kenapa ya Rasulullah? Aku belum makan. Nangis tuh sahabat semua kepada Rasulullah. Kenapa nangis? Saya ada ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Saya ada ya Rasulullah, kata Umar. Kenapa kau enggak minta kepada kami ya Rasulullah? Seorang raja kelaparan. Paham? Karena ada dialektika nilai spiritual. Seorang raja yang sudah dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Ibadahnya seperti apa? Hah? Pernah istrinya bertanya, Aisyah radhiyallahu an, ya Rasulullah, kakimu bengkak-bengkak karena ibadah. Kamu kan udah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Ngapain lagi ibadah kayak begini? Satu jawaban Rasulullah.
Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Paham? Maknanya dalam nih, maknanya dalam. Karena dia punya nilai. Kalau kita orang kapitalis gimana? Oh, udah bekerja seharian dapat 5 juta. Gerutu dia. Paham nggak gerutu? Udah capek gue seharian. Ya cuma dapat katakanlah 200.000 seharian gue muter-muter. Karena nggak punya nilai. Kalau orang punya nilai gimana? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Allah masih, ya Allah, masih sayang. Masih memberi saya 200.000 untuk hari ini. Alhamdulillah. Karena dia sadar ada nilai apa? Wa in ta'azzan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dia sadar apapun berapapun yang Allah berikan, saya akan bersyukur. Kalau orang kapitalis nggak ada mau bersyukur sama siapa dia. Orang dia nggak berbasis nilai. Paham? Clear ya? Tuh. Jadi nggak ada dialektika antara nilai-nilai material dengan nilai spiritual. Ini ada dialek. Punya duit kita banyak, tapi karena kita seorang muslim, boleh kita boros, nggak boleh at-tabzir. Innal mubazir ya kana ihwana sayatin. Padahal uang-uang kita kerja habis-habisan nyari duit. Nggak boleh pula kita boros. Itulah nilai yang nggak bisa dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis. Paham ya? Paham nggak? Tuh. Kecil maknanya tapi dalam. Satu berbasis nilai, satu nggak berbasis nilai. Satu ada dialektika antara nilai spiritualnya dengan nilai materialnya. Hidup tidak harus selalu diukur dengan materi. Kita apa-apa sedikit-sedikit hitungannya uang. Teman minta tolong gini, uang. Jelas sampai situ teman-teman ya? Tuh. Yang ketiga, apa yang ketiga? Negara bagaimana? Negara nggak punya kekuatan dalam mengatur dalam sistem kapitalis. Dalam sistem Islam bagaimana? Negara punya kekuatan. Bahkan tadi dikatakan negara yang harus menjamin masyarakatnya konsep social justice. Jelas ya? Nah itu resumenya, perbedaannya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya, ini orangnya, ini sistem kapitalis apa? Udah tahu. Ini sistem ekonomi Islam udah tahu. Siapa yang merupakan tokohnya udah tahu. Apa perbedaannya udah tahu. Tinggal praktekkan nanti. Kalau ada teman kesusahan kasih dikit. Ya, teman juga manusia seperti kita. Saat ini dia lagi nggak punya, kita bantu. Besok kehidupan berbalik, dia yang punya, nggak perlu minta kita, dia kasih nanti. Karena dia ingat, lo pernah bantu gue dulu. Kenapa? Karena dia punya nilai. Ini jangan disebut-sebut, Irfan udah dibantu sama Sabilsa ya, Sabilsa cerita-cerita. Irfan tuh kalau nggak karena gue tuh dia nggak kayak begini sekarang. Oh, ya disebut-sebut semua orang tahu jadinya. Nggak begitu. Nggak usah Sabil sebut begitu, Irfan tahu akan nanti Sabil dulu membantu saya. Saatnya saya membantu Sabil saat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Paham ya? Nah, jaga nilai itu. Inilah mahalnya ekonomi Islam. Jelas? Ada pertanyaan? Paham semua, alhamdulillah. Yang beda bingung semua, itu yang pusing kita kalau bingung semua. Gagal kita ngajar kalau bingung semua. Jelas? Nah. Nggak ada pertanyaan nih. Selesai kita kalau nggak ada pertanyaan. Udah? Udah terima ya? Oke ya? Nah, bahannya udah terima belum? Udah kan? Nah, belum terima bahannya. Materi ya Pak? Ya. Belum Pak. Belum. Ya, nanti di apa namanya? Diminta aja nanti ya. Nah, kalau belum nanti di sistem, nah, kalau enggak diminta Balkis, WA saya nanti saya kirim ke Balkis. Balkis cari sendiri nomor saya berapa. Sampai dapat. Ya. Kenapa sih batuk-batuk itu? Oke ya, kalau nggak ada kita akhiri, tolong dibuka, tolong diambil gambarnya. Ya, sebelumnya tadi saya sampaikan ya, saya perkenalkan juga saya Profesor Nurul Huda ya. Saya adalah guru besar di bidang ekonomi Islam, makanya jangan nggak dimanfaatkan, ditanya kalau ya, kalau nggak tahu ditanya ya. Saya S3-nya ekonomi Islam, alhamdulillah cum laude, S2-nya ekonomi Islam, alhamdulillah juga cum laude. Ya, guru besarnya ekonomi Islam. Saat ini saya wakil rektor di Universitas Yarsi. Ya, saat ini saya juga sebagai komisioner di Badan Wakaf Indonesia. Saat ini saya juga sebagai ketua lembaga sertifikasi profesi wakaf. Ya, status masih single. Karena istri nggak saya ajak Zoom. Ya, istri ada di tempat kerjanya. Jadi single nih, di Zoom ini single. Dah, itu perkenalan ya. Silakan. Nanti udah, siapa yang foto? Saya suruh yang foto siapa? Ahda Naila. Coba dipoto. Tapi saya pakai HP, Pak. Maaf, Pak. Foto HP. Foto HP, yang nggak pakai HP siapa? Firda, bisa Firda? Iya, baik Pak. Baik ya, nanti dikirim ke saya. Semuanya dibuka, yang nggak buka nanti udah saya kasih tanda ini dia nggak hadir. Ya, ada yang berdua, ada yang sendiri ya. Nah, yang belum buka tolong Nurul Aina, Dwiana. Ini namanya aja yang ada nih, berarti orangnya nggak ada. Udah? Firda? Sudah Pak. Udah semua? Ya. Oke, kalau gitu udah semua ya. Nah, jadi terima kasih. Nah, mohon minggu depan hadir dan posisinya buka semua kalau sama saya kuliah ya. Kalau nggak dibuka nggak ada itu. Ngomong sama siapa saya, ngomong sama tembok nanti ya. Paham ya? Nah, sehat selalu buat kita semua ya. Tetap jaga kesehatan. Moga Allah selalu melindungi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum on cam Pak. Terima kasih Pak. Yo. Terima kasih.